mendukung dan memberikan support yang kuat agar besok mungkin ekspannya akan lebih banyak lagi ke negara-negara lain. Saya sering lihat konflik yang ada, industri yang ada, ya terus mendukung dan memberikan support yang kuat agar besok mungkin ekspannya akan lebih banyak lagi ke negara-negara lain. Perkenalkan, saya Arifin Pak, saya Direktur PT Raja Jepanisi yang hari ini akan membantu memandu Bapak dan Ibu di ini. Jadi ruang psikop ini memang kita rancang untuk kedepannya. Kita memang ada rencana anak-anak sekolah bisa visit ke pabrik kami. Jadi memang tujuan kami bisa memberikan edukasi selain untuk produksi. Jadi kita memberikan edukasi bahwa peternak khususnya ayam bukan melulu hanya membesarkan ayam dan memelihara ayam, tetapi harus bisa menghasilkan produk-produk value added yang ready to eat, siap makan ataupun siap dimasak. Ini adalah proses penyiapan daging dari adonan untuk pencernaan asin. Jadi diawali dengan menggiling daging boneless dada ayam tanpa tulang dan boneless paha ayam tanpa tulang, di mana kedua bahan baku itu disuplai khusus dari RPA kami, RPA Nusantara yang ada di Bogor. Jadi kita titik jual yang kami tekankan di sini Pak, bahwa semua produk-produk yang dihasilkan di pabrik kami ini berasal dari sumber yang bagus, dari ayam sendiri, itu pertama. Berasal dari butter mix campuran dari tepung, kemudian ada bumbu, kemudian memang bahan dasarnya memang butter Pak. Jadi butter ini untuk mengcoating adonannya agar tepung-tepung luarnya bisa menempel Pak. Jadi sebenarnya di sini itu sudah siap untuk dimakan. Nah, proses selanjutnya
ya kan kita akan membekukan hanya untuk bensinnya agar mudah saat kita mendistribusikan, kemudian untuk penyimpanan di rumah tangga. AACCP ketahanan pangan. Saya bersama seluruh dirjen dan keadaan hadir di tempat ini dengan sebuah respon dan sebuah support yang kuat PT Raja Javanisi hari ini seperti semua lihat akan melakukan ekspor perdana ayam nugget ke Bangladesh. Ini sesuatu yang tentu saja membanggakan kita semua bahwa anak bangsa Indonesia hari ini bisa melakukan upaya-upaya maksimal menumbuhkan ekonomi kita di Indonesia, lebih khusus menjangkau kepentingan-kepentingan dan kebutuhan negara-negara lain yang ada di dunia. Hari ini Raja Javanese ini adalah salah satu hilirisasi dari ayam atau ayam yang diternak di seluruh masyarakat kita. Dan tentu saja kita berharap muara dan hilirisasi dari komoditi-komoditi pertanian khususnya peternakan itu bisa kita maksimalkan besok, dan Kementan akan siap memberikan dukungan maksimal seperti apa yang menjadi perintah Bapak Presiden kepada semua menterinya bahwa mereka yang mau ekspor harus didorong dan diberikan karpet merah. Dan itulah saya hari ini untuk ekspor perdana yang dikelola oleh PT Raja Javanisi ini adalah sesuatu yang perlu kita ikut mendukung dan memberikan support yang kuat agar besok mungkin ekspannya akan lebih banyak lagi ke negara-negara lain. Ya, gitu. Jadi tentu saja ini membanggakan kita semua dengan hadirnya ekspor perdana, hilirisasi ternak unggas ayam kita untuk menjadi sebuah industri. Secara khusus hari ini adalah dalam bentuk nugget ayam yang besok akan dinikmati tidak saja untuk kepentingan nasional, tetapi sekarang ini kita sudah mampu menjangkau negara lain, dan Bangladesh adalah tujuan dari Java ini, PT Raja Javanisi ini. Saya kira itulah Bapak sekalian. Mudah-mudahan saya nyampaikan selamat Ibu, selamat pada semuanya. Ya, Perfection namanya ya. Perfection. Wah, hebat namanya juga orang Perfection. Yang saya cari sebenarnya ada nggak nama Indonesianya di sini, ternyata ada di bawah. Saya sudah berkeliling lihat pabrik yang ada, industri yang ada. Higienitasnya bagus, cara mencampurnya bagus, dan tentu saja tenaga kerja dengan kostum yang bagus di dalam. Kita yakin ini mampu berkompetisi secara baik dengan negara-negara lain. Saya kira itu.
Pelita Foodtech adalah sebuah unit usaha dari PT Raja Javanisi yang fokus dalam memproduksi makanan-makanan olahan berbahan baku utama daging. Didirikan dengan tujuan menyehatkan generasi bangsa dengan menyediakan makanan bernutrisi tinggi, berkualitas, higienis, halal, praktis, dan enak. Visi Pelita Foodtech adalah untuk menyehatkan generasi bangsa dengan menyediakan produk-produk makanan olahan daging berkualitas untuk memenuhi kebutuhan nutrisi setiap keluarga di Indonesia. Pelita Foodtech memiliki misi untuk mengutamakan sistem produksi dan pabrikasi yang baik, terjaga, dan higienis sehingga bisa menghasilkan produk makanan yang bernutrisi tinggi dan berkualitas. Pelita, nutrisi untuk Indonesia! Yes, yes, yes! Jalur distribusi dan mitra usaha Pelita Foodtech, Traditional Market, agen, distributor, dan swalayan, Modern Market, Supermarket, Meat Shop, dan Horeca, online shop dan e-commerce, Tokopedia, dan Shopee. Produk-produk Pelita Foodtech diantaranya yaitu Chicken Nugget, Chicken Patty Burger, Spicy Chicken, Chicken Karage, Grilled Chicken Sauces, Chicken Sauces, Spicy Wings. Mengapa harus memilih produk Pelita Foodtech? Karena sumber bahan bakunya dari peternakan sendiri yang berteknologi modern. Mengutamakan kesehatan dan kesejahteraan ayam sehingga menghasilkan ayam yang sehat. Semua rangkaian proses ini di bawah pengawasan dokter-dokter hewan berpengalaman. Proses selanjutnya dilakukan di rumah potong ayam dan pabrik pengolahan kami yang bersertifikasi halal MUI dan NKVI. Pelita Foodtech, your best food solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Menteri Pertanian, Bapak Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo, SH, MSI, MH, beserta jajarannya. Asisten Daerah 2 Kabupaten Kerawang, Bapak Insinyur Haji Hanafi MM. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Insinyur Jafar Ismail MM. Beserta tamu undangan lainnya yang saya hormati. Pertama-tama, kami menghaturkan banyak terima kasih atas perhatian dan kesediaan Bapak Menteri untuk datang ke Kerawang ini. Bagi kami, kehadiran Bapak merupakan bentuk kepedulian dan dukungan Bapak kepada usaha peternakan, khususnya perunggasan. Terima kasih Bapak. Tak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dirjen PKH beserta jajarannya.
kepada Bapak Kepala Badan Karantina Pertanian beserta jajarannya, kepada Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Insinyur Jafar Ismail MM beserta jajarannya, kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kerawang, Insinyur Hanafi MM beserta jajarannya, yang dalam situasi waktu itu menegangkan sekali karena PPKM level 4 sebulan yang lalu. Sekalipun dalam keadaan menegangkan, tetapi beliau ini bersedia melayani kami dengan melalui online, sehingga semua persyaratan ekspor dapat kami selesaikan dan penuhi. Baik secara teknis maupun secara administratif. Sehingga kami sangat menyadari, tanpa dukungan bapak-bapak sekalian, tidak mungkin acara hari ini bisa terjadi. Sekali lagi, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk dukungan bapak-bapak sekalian. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada siang hari ini kami dapat berkumpul melepaskan ekspor perdana Chicken Nugget Perfectio ke negara Bangladesh sebanyak 18 ton yang akan dikirim secara bertahap. Dan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, dengan tetap menjaga protokol kesehatan, kami berusaha untuk selalu optimis, semangat untuk memajukan ekspor pertanian Indonesia, mengibarkan bendera merah putih di kancah internasional. Kami terus berusaha untuk ekspor. Dan pasar Bangladesh ini menjadi pintu gerbang untuk menjadi tonggak semangat bagi kami, Pak Menteri. Untuk itu, kami sangat mohon dukungan doa dan dukungan dari Bapak Menteri beserta Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Kami mohon dukungannya. Dan sebagai tambahan, untuk Bapak Menteri mengetahui, TIB Group ini juga mendukung pemerintah dalam mengembangkan hasil penelitian Badan Litbang Pertanian melalui PT Intama Taat Anugrah. Kami membangun breeding ayam kampung lokal pertama di Indonesia yang terstruktur, Pak Menteri. Mulai dari GGP sampai dengan parent stock. Sehingga nantinya kami akan menghasilkan DOC parent stock dan DOC parent stock KUB 2 Janaka, juga DOC final stock KUB 2 Janaka. Perusahaan kami memiliki misi menjadi perusahaan yang diberkahi untuk menjadi berkah buat orang lain. Misi kami, dengan ayam kami mencerdaskan bangsa. Dan slogan kami adalah bangkit, melejit, dan menyinari Indonesia. Merdeka. Hadirin yang berbahagia, bersama kita akan mendengarkan arahan dari Menteri Pertanian Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Sarul Yassin Limpo, SH, MSc, MH, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Andang wa syukran lillah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri. Wahludatan min lisani yafqahu qouli jalali yasiran minani. Pak Dirjen, Kepala Badan Lingkup Jajaran Kementerian Pertanian bersama seluruh pejabat lainnya. Yang saya hormati Bupati Kerawang yang dalam hal ini diwakili Bapak Asisten dan pejabat lainnya yang sempat hadir, jajaran pimpinan dan segenap karyawan PT Taat Indah Bersinar, TIB Group, saudara-saudara sekalian, hadirin sekalian yang maaf saya tidak sebut satu persatu, termasuk jajaran TNI dan Polri yang sempat hadir. Hari ini kita bersyukur pada Allah, kita semua hadir
melepas ekspor perdana produk ayam olahan atau chicken nugget merek Prefectio, produk PT Taat Indah Bersinar ke negara Bangladesh. Tentu saja ini sangat bersejarah bagi kita semua yang hadir, karena ini adalah perjalanan impor pertama dari chicken nugget Prefectio PT Taat Indah Bersinar ke sebuah negara yang namanya Bangladesh. Saya tidak bersoal dengan berapa nilainya, tetapi yang kita harus jadikan sebuah kebanggaan, apa yang kita produksi di dalam negeri, terutama pada ayam-ayam kita ini, menjadi sebuah olahan dengan melakukan produksi industrialisasi, mempekerjakan banyak orang, itu Bu. Dan kemudian dinikmati negara lain, disuka oleh negara lain. Ini ya sebagai warga negara, sebagai menteri, sebagai pejabat, adik saya, Pak Asisten, nggak ada lagi jajaran pertanian. Inilah makna kita hadir. Seperti doa Pak Ustadz tadi. Oleh karena itu Ibu, saya kira ini awal yang harus terus dijaga oleh kita semua. Tidak hanya PT Taat Indah Bersinar. Pak Dirjen tolong jagain. Bersama jajaran kabarantina. Ya nggak ada susah-susah lah. Dan tentu saja kita berharap setelah Bangladesh bisa masuk, kenapa nggak negara lain? Pak Dirjen bantuinlah. Lihat produknya seperti apa. Ibu bicarakan sama kita. Ya, kan masih ada Timor, ada Papua Nugini, ada yang dekat-dekat aja kita sebut. Apalagi dunia. Dan kurang apa negeri ini, kita punya alam yang sangat bersahabat. Given Allah, mataharinya bersinar, ayam bisa jalan-jalan kan. Anginnya nggak pernah putus, berarti semua bentuk-bentuk itu hadir dalam kehidupan kita. Air tak pernah putus. Nah kalau begitu nggak ada jalannya, tinggal kita ini. Kecuali kita tidak mensyukuri alam yang Allah berikan. Kita di tempat yang sangat strategis bahkan. Kita di negara yang tropis bahkan. Negara lain kan negara yang 4 musimnya. Dan biasanya produk tropis itu tahan dengan segala cuaca. Punya kemampuan. Nah kalau gitu industri sudah bagus. Budidaya kita ada, budidaya membuat ayam. Apalagi Ibu udah buat ayamnya sendiri bahkan. Nah saya kira ini sebuah respon yang baik. Dan Bapak Presiden Pak Jokowi selalu mendorong agar ekspor kita bisa berkembang lebih kuat. Dan Alhamdulillah atas kerja semua pihak Pak Asisten, Pak Bupati, atas kerja kita beramai-ramai di tengah semua negara lagi COVID, di tengah pandemik seperti ini, ekspor pertanian itu tumbuh 15,4%, 450 triliun lebih. Dan triwulan 1 2021 ini kita tumbuh 40% Bapak. Nggak main-main. Nilainya 299 triliun. Kita belum hitung yang ini nih. Apa maknanya? Allah memberikan kita ruang yang sangat besar dengan alam yang kita miliki. Dari peternakan, dari tentu perikanan, dari tumbuh-tumbuhan, dari segalanya yang baik. Saya kira sepanjang kita punya moralitas dan agama, melalui kesyukuran pada nikmat Tuhan yang ada, kita manfaatkan dengan baik. Kalau begitu, pertanian ini menjadi jawaban Bapak. Pertanian itu bukan hanya untuk perut, makanan. Pertanian itu sekarang dipakai untuk kesehatan yang dibutuhkan dunia. Kalau begitu, kan makan ayam membuat kita sehat Bapak. Makan ayam membuat kita cerdas. Oleh karena itu ayam menjadi sangat penting. Telur ayam membuat kita punya nutrisi lengkap. Ya gitu. Oleh karena itu tentu saja apa yang dilakukan di bidang pertanian itu menembus ruang-ruang lapangan kerja.
Kenapa negara lain jauh terpuruk? Kenapa Indonesia masih kuat seperti ini? Karena orang masih kerja di pertanian tanpa putus. Makanan kita insya Allah, saya selaku Menteri Pertanian ingin mengatakan cukup terjamin dengan kuat insya Allah. Bayangkan musim juga bersahabat di tengah-tengah seperti ini. Alam bersahabat sama kita. Nah itu Bapak sekalian, oleh karena itu saya kira kembangkan terus Ibu PT Taat Indah Bersinar, TIB. Bersinarlah terus. Menerangi kehidupan, memberi ruang bagi rakyat yang banyak. Dan salah satu kebahagiaan saya Pak Dirjen, jujur saya nyampaikan, terima kasih Pak Dirjen dengan seluruh jajaran Dirjen Peternakan. Ya, kita terus-terus ini, nggak ada yang berhenti ekspor. Ini hari juga ekspor yang sama di Sulawesi Tengah. Coklat ya, kakao. Nggak ada Pak. Kemarin kita coba bukan main-main, serius melakukan ekspor 7 hari aja, tidak boleh lebih, 7 hari saya mau ukur. Tidak boleh yang tidak mulai kita canangkan baru kita lepas dan hanya 7 hari, hitungannya berapa? 7,2 triliun. Dan harus dilepas seluruh kabupaten harus kirim. Alhamdulillah 342 kabupaten. Yang belum punya 71. Artinya terlambat. Saya bilang kalau tidak ada lagi yang bisa diekspor, kopi cari semut di situ, kopi cari cacing di situ, ekspor. Ternyata ada betul Bapak. Ternyata ada sarang semut dari Papua. Dikirim ke Korea dan Thailand. Semut hitam dan semut merah. Saya cuma tadi, betul Allah memberikan itu untuk obat. Saya bilang kalau tidak ada tangkap kalajengking, makan kalajengking itu. Ternyata ada kalajengking di ekspor Pak. Iya kan? Kemana tuh Pak Dirjen? Ke Korea. Pencampur obat. Nah gitu. Saya bilang kalau tidak cari semut. Ternyata ada belatung tahu apa namanya? Maggot diekspor Bapak. Jumlahnya total 7,2. Jadi kalau 7 hari, 7,2 ada 1 triliun. Kurang apa negara ini? Wabi ayyala irabiku matu gaziwa. Kecuali kita tidak tahu menikmatinya. Mensyukuri Allah. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu saya kira ini awal Bu, saya mau lihat. Dan Ibu bisa pakai fasilitas pertanian kita, Pak Dirjen. Itu atase pertanian kita yang ada di seluruh dunia pakai aja tuh. Kan produk kita bagus. Ya. Tentu saja penyempurnaan dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan harus terus dilakukan. Karena kompetisi pasti juga terjadi dengan beberapa hal. Satu hal Pak Dirjen, Bapak sekalian, maaf ini saya lebih tujukan kepada Dirjen. Ini juga solusi dari peternakan ayam yang banyak itu. Rakyat kita beternak, dan beternak ayam itu kurang lebih 50 hari sudah menghasilkan. Tentu kalau ada industrinya begini, ada yang tempatnya dipotong lah. Karena kalau terlalu lama dipelihara ayam itu makanannya juga banyak. Kalau satu kandang isinya 10.000 banyak itu. Oh, karena itu dimuarahi Bu. Ya, intinya saya kira hari ini jumlahnya saya tidak perlu tahu. Tapi saya merasa bangga banget PT Taat Indah Bersinar jalan terus. Saya siapkan satu kotak di kita yang namanya Geratiex. Gerakan 3 kali ekspor. Ibu tinggal angkat telepon pada Dirjen, pada Kepala Badan Karantina. Saya mau ekspor kapan? Ya, seperti itu Ibu. Dan sekarang tidak ada lagi zamannya bikin susah-susah. Yang harus gampang kenapa? Gitu. Dan saya ada Bu, insya Allah. Saya senanglah, memang belum sepenuhnya berjalan dengan baik, tetapi saya lihat ini menjadi suatu prospek yang sangat memungkinkan untuk kita. Yang terakhir sekali, banyak kita hanya mendengar saja bahwa, tapi nggak menyerapi gitu. Ini
Indonesia kan negara terbesar di dunia. Rakyat kita kan 273 juta orang. Jangan main-main loh dengan negara ini. Yang di atas kita kan cuma Cina, Amerika, dan India. Di bawah kita antara lain Brasil tuh. Di bawahnya lagi siapa ya? Pakistan. Berarti negara kita sangat bagus. Kita punya negara, punya dataran rendah, punya laut, punya bukit-bukit, punya gunung. Apa yang nggak ada ya? Nah gitu. Oleh karena itu memang kerja yang serius dari kita menjadi sangat penting. Maafkan saya sengaja menekankan ini agar kita harus bisa bangga dengan produk kita. Kita mau makan dengan produk kita. Rasanya banyak sekali orang kalau makan produk luar negeri merasa lebih hebat. Padahal enggak. Mungkin zaman dulu iya, tapi sekarang enggak. Nugget kita pasti aja enggak salah. Enggak kalah dengan nugget yang lain. Mesinnya sama. Cuma mereka sudah mampu membranded dengan baik. Nah, kemarin ini Bapak Presiden bahkan meresmikan sebuah industri pabrik baru untuk membuat beras porang. Beras porang itu dari ubi porang. Ubi porang itu di mana saja ditanam di Indonesia ini tumbuh. Terus banyak sekali orang bangga makan nasi porang. Berapa hargamu nasinya? Ya nggak sama dengan kamu lah. Berapa harganya? 240.000 per kilo. Hah? Padahal dibuat dari porang kita, dibawa ke Jepang. Dari Jepang pundar lagi kemari, baru kita beli di sini harganya 240.000. Ini kan enggak. Saya insya Allah tahun depan itu Pak Dirjen Tanaman Pangan udah janji sama saya. Kita buat sendiri yuk, kita makan sendiri. Nah itulah Bapak sekalian, saya berharap dari apa yang ada masih tersisa, kita harus tembus Jepang Ibu, kita harus tembus Singapura Bu, kita harus tembus Timur Leste, Papua Nugini, Myanmar, apalagi Malaysia sekalipun. Dan kalau memang serius bisa, maafkan saya bekas gubernur, Toraja itu, kopi Toraja itu nembus Jepang kopi paling mahal. Hanya karena saya terus ke sana, serang, sampainya juga ngerasain indahnya itu kopi. Nah itu. Tanggal 10 November nanti kita akan membuat One Day with Indonesian Coffee, Fruits, and Flower di seluruh dunia. Nah, aku maulah nugget chicken nuggetnya ikutlah ya Ibu, saya buat slotnya ya, dan ya happy lah, nggak ada beban. Nah, saya mau di setiap toko flowers, toko bunga yang ada di Inggris, di Jerman, di Belanda, ada tanaman Indonesia yang indah-indah itu. Di warung-warung kopi, di kafe kopi yang ada yang biasanya sore-sore dia minum kopi Indonesian tasty yang indah. Kenapa tidak? Apalagi minum kopi dengan ayam chicken nugget dari PT TIB ini. Pasti enak lah. Kan gitu. Kira-kira gitulah pikiran-pikiran sederhana saya, Bapak sekalian. Mari kita sama-sama dengan secara resmi tadi udah melepas ekspor. PT Taat Bersinar tentu saja dari hulu ke hilir tolong dijagakan Pak Kadis, kita sama-sama dorong. Kemudian selain itu saya berharap tentu saja komoditi peternakan lainnya harus kita dorong dengan kualitas yang lebih baik, dengan budidaya yang lebih baik, dengan pakan yang lebih tentu saja lebih murah, kira-kira begitu. Dan saya yakin persis ini bisa dilakukan dengan keseriusan kita dan kerjasama yang kuat. Saya mengucapkan terima kasih PT Taat Indah Bersinar, semua pihak yang terkait untuk mendukung ekspor. Kabarantan, terima kasih. Saya senang tadi laporannya online saja udah selesai. Ya, nggak ada itu pakai macam-macam gitu.
yang ridha Allah bersama kita. Semoga menjadi ibadah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengundang Komisaris dan Direktur PT TAT Indah Bersinar untuk maju ke depan. Penyerahan plakat cenderamata dari Komisaris PT TAT Indah Bersinar kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia. Hadirin yang berbahagia, akhirnya seluruh rangkaian acara pelepasan ekspor perdana produk nugget ke negara Bangladesh oleh PT TAT Indah Bersinar telah selesai. Saya, Fajar Ayu Nengtyas, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata. Selamat sore dan sampai jumpa.